Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera. Kakak Amang salam, Kakak Ica salam. Senyum dulu. Ini hari yang terindah, hari yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi Kakak Amang dan Kak Inang, Kak Ica. Biarlah kemurahan Tuhan boleh dinyatakan hari ini di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini di pernikahan Kakak Amang dan Kakak Ica, kita belajar dari bagaimana Allah menuntun umat Israel. Di bawah perikop ini Musa menuliskan sebuah cerita indah. Dia meringkas perjalanan indah yang Tuhan buat bersama umat Israel. Bukan waktu yang pendek, karena 40 tahun Tuhan berjalan bersama. Kekasih Tuhan sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita membaca perikop ini, ketika di awal bacaan ini dikatakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Mengapa Allah harus menuntun umat Israel melalui jalan yang lebih jauh, tidak lewat jalan yang lebih dekat? Tentu ada rancangan indah Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali kita lebih memilih jalan yang lebih mudah, jalan pintas, jalan yang lebih dekat, ya. Sekarang saja makanan saja lebih banyak kita memilih makanan yang instan, yang lebih mudah, yang lebih gampang. Tapi ternyata cerita tentang perjalanan umat Israel, Allah membuat sebuah sejarah yang berbeda. Dia mengatakan bahwa ternyata umat Israel belum siap untuk menghadapi tantangan yang berat, yang tiba-tiba, terutama peperangan. Karena umat Israel sepanjang 350 tahun ada di masa penjajahan. Mereka sudah bermental budak, ya. Mereka belum menjadi petarung yang hebat. Karena itu Allah berupaya agar merubah mindsetnya orang Israel melalui perjalanan kehidupan mereka. Butuh waktu yang panjang bagi Allah untuk merubah cara berpikir, cara bertindak umat Israel. Mereka yang dulunya bermental budak harus dirubah menjadi orang yang bermental pemenang. Mereka yang dulunya mau yang gampang-gampang saja harus dirubah. Iman mereka harus dituntun agar mereka siap menghadapi berbagai tantangan. Terutama yang paling sulit ialah merubah cara berpikir mereka yang belum bisa move on, ya. Orang Israel belum bisa move on dari Mesir. Sedikit-sedikit yang mereka omong kalau ada masalah, sedikit-sedikit dia bilang, kenapa kau keluar potong dari Mesir? Kau kotong datang kok, sana dapat air kau mau mati di sini. Kenapa kau keluar kotong dari Mesir? Nih di Mesir makan biasa-biasa saja. Di sini kotong setengah mati. Bermental yang belum bisa move on, ya. Orang anak muda sekarang kan pakai istilah itu. Ketika kita harus memasuki rumah tangga,
dirubah. Cara berpikir ini harus dirubah. Yang dulunya kita hidup seorang diri, santai, mau kemana saja, kalau ikut lagunya Kus Plus, jadi bujangan tuh, kemana-mana asalkan suka, ya. Apa saja mau dibuat, suka-suka saja. Ketika sudah berkomitmen untuk memasuki rumah tangga, harus bisa move on dari cara berpikir ini. Karena kita sudah beranjak dari satu tahap ke satu tahap yang lebih lain. Ya, satu tahap yang benar-benar berbeda. Kita yang dulunya masih nyong-nyong, nona-nona, kita sudah masuk ke dalam sebuah kehidupan di mana kita harus berpasang-pasangan. Saya mau keluar rumah tapi saya tetap ingat bahwa ada pasangan saya di rumah. Ini cara berpikir ini harus berubah, ya. Sedikit-sedikit jangan ingat yang lalu-lalu. Beta biasa di mama, waktu masih di rumah mama masak beta ini, lu masak apa ini? Ya. Harus bisa move on, ya. Kak Ica sedikit-sedikit jangan ingat Jakarta, ya. Kakak Amang bawa Kak Ica pirote sedikit-sedikit jangan ingat air nona. Harus bisa move on. Karena menjalani kehidupan dengan sebuah komitmen menjadikan sebuah kehidupan sebagai sebuah pernikahan adalah sebuah komitmen yang bertanggung jawab terhadap Allah. Ada perjanjian di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa umat Tuhan harus melewati jalan sulit? Karena di padang gurun yang penuh dengan tantangan dan bahaya, orang Israel terbentuk menjadi bangsa yang kudus, dan pada akhirnya mereka menyebut diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Ya. Mereka menyebut diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini sesuatu yang menjadi tujuan dari Allah untuk mengangkat keluar mereka dari Mesir menuju negeri perjanjian. Allah menuntun, dan itu ada dalam otoritas Allah. Israel belajar untuk dipimpin oleh Allah, belajar untuk tidak suka cari jalan pintas, karena di jalan pintas itu justru ada lebih banyak bahaya yang menanti. Kita dapat membaca itu di ayat yang ke-17. Jangan-jangan mereka tidak mampu menghadapi peperangan ketika mereka harus melewati jalan yang pendek. Bangsa ini dituntun lewat jalan yang berputar, agar mereka terus dipersiapkan oleh Allah, mampu secara perlahan-lahan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, ya. Tuhan menuntun mereka 40 tahun itu lewat jalan yang berputar. Ada tantangan di mana mereka tidak ada air, ada tantangan di mana mereka bosan makan roti, ada tantangan, segala sesuatu, ya, menjadi tantangan. Mereka dipatuk oleh ular, ya. Berbagai tantangan demi tantangan itu Tuhan perlu mengajarkan umat Israel untuk terus berharap hanya kepada Tuhan dan menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tetap memastikan bahwa perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, pernikahan kita harus tetap dituntun oleh Allah. Ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Bagian ini mau menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa perjalanan kehidupan Kristen harus tetap berjalan. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, bertati-tati sekalipun harus tetap berjalan. Karena Tuhan tetap ada. Jika kita mampu melihat tiang awan dan tiang api yang Tuhan siapkan bagi kita, itu hanya bisa terjadi
ketika kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita mampu melihat kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan jelas di ayat yang ke-22, dengan tidak beralih sekalipun. Allah tidak beralih, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan rumah tangga Kristen. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang, dan tiang api itu pada malam di depan bangsa itu. Ini menjadi janji Allah bagi kakak Amang dan kakak Ica dalam menjalani kehidupan di depan, bahwa Allah tidak pernah beralih sekalipun dari kehidupan kita. Dan dengan janji ini berjalanlah di dalam sebuah kepastian bahwa apapun pergumulan, tantangan, persoalan, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi kita, maka itu adalah cara Tuhan untuk sedang menolong kita semakin hari semakin dewasa, semakin dekat, dan semakin berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah saling menggenggam sebagai suami istri, berjalanlah dalam tuntunan Tuhan, dan biarlah rancangan indah Tuhan senantiasa ada di depan rancangan dari pasangan nikah ini. Tuhan Yesus akan terus menuntun, memberkati saudara berdua dalam menjalani hari-hari di depan. Amin. Firman Tuhan ini dilanjutkan oleh paduan